apakah bisa dia mendaftarkan istri yang baru berangkatnya bersama pada tahun 23? Kalau bisa akan daftar sekarang. Tapi seandainya, ini yang kedua, seandainya ketika istrinya meninggal, dia tidak diambil uangnya, langsung diganti dengan istri yang baru, ini bisa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yang kami hormati Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Tegal, yang kami hormati segenap panitia dan peserta sosialisasi kebijakan pendaftaran dan pembatalan haji reguler Angkatan 1 Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal tahun 2020. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, inayah dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurahkan atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, acara sosialisasi kebijakan pendaftaran dan pembatalan haji reguler Angkatan 1 segera dimulai. Marilah kita awali acara ini dengan bacaan umur kitab Al-Fatihah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah kegiatan yang lain yang sama waktunya beliau menugaskan kepada saya untuk membuka acara ini. Karena saya setelah pembukaan akan memberi materi, insya Allah singkat dan ringkas dalam pembukaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah
wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kasih PHU Kabupaten Tegal, Ashabul Fadilah, para masyayikh, para kiai, para asatidz, penyuluh agama Islam yang saya hormati. Ke depan saya kira nanti para Bapak Ibu sekalian di Tegal, di Slawi juga saya kira perlu mencoba, karena para kiai kan ilmu manasiknya tentu sudah cukup, para mantan petugas sudah punya pengalaman cukup, dan para Bapak Ibu yang selama ini mengurusi haji juga punya pengalaman yang cukup. Masyarakat kita, wabil khusus calon jamaah haji kita itu sangat butuh pengalaman-pengalaman itu, sangat butuh ilmu-ilmu itu, dan kalau mereka menerima dari badan Bapak sekalian tanpa harus repot-repot daftar KPI, tanpa harus di PPU dan seterusnya, itu kalau mereka akan sangat-sangat berterima kasih. Suami istri mendaftarkan haji yang insya Allah sekitar tahun 23 dia berangkat, tapi tanpa terduga istrinya meninggal. Akhirnya uangnya diambil, terus tanpa terduga nikah lagi. Kemarin hari Ahad beliau nikah, yang ditanyakan apakah bisa dia mendaftarkan istri yang baru, berangkatnya bersama pada tahun 23. Kalau bisa kan daftar sekarang. Tapi seandainya, ini yang kedua, seandainya ketika istrinya meninggal, dia tidak diambil uangnya, langsung diganti dengan istri yang baru, ini bisa enggak? Jadi tanpa diambil, ya langsung, wah ini nanti untuk istri yang baru, itu bisa enggak untuk berangkat bersama? Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menanyakan kaitannya dengan penundaan keberangkatan ibadah haji. Ini apakah nanti akan berpengaruh dengan masa antrian haji yang sekarang itu 27 tahun, kemudian nanti diperkirakan berapa tahun. Yang kedua, terkait dengan masalah umrah, mohon maaf ini keluar dari haji. Umrah ini dengan adanya COVID ini kebijakannya bagaimana ya? Apa yang sekarang ditunda atau nantinya berangkat tahun kapan? Ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaan sesuai desas-desus jamaah bahwa pelaksanaan ibadah ketika usia sudah menua, katanya ada prioritas khusus. Mohon penjelasan, usia tua itu usia berapa? Apa tergolong 60 masih muda, mau baru apa udah tua? Yang kedua, penyakit permanen itu maksudnya mohon dijelaskan, apa termasuk batuk-batuk, apa yang mohon penjelasan, itu aja. Tapi ada 5 poin. Yang pertama tentang penggabungan, yang kedua yang pertama penggabungan kepada Pak Kabid untuk dibuka. Matur nuwun responnya dan pertanyaannya. Pertama dari Ustaz Fakih tentang seorang suami yang istrinya meninggal, umpama pun dia tidak diambil uang setoran awalnya itu, tak juga istri barunya tidak bisa memperoleh pelimpahan porsi, karena dia bukan istri, bukan suami, bukan anak, bukan ayah, bukan ibu. Yang bisa memperoleh limpahan porsi adalah ayah, ibu, istri atau suami. Maunya istri almarhum ya, almarhumah. Istri baru kan bukan siapa-siapanya istri lama, bukan siapa-siapanya almarhumah.
Jadi yang boleh itu yang tadi ayah, ibu, istri atau suami atau anak kandung. Ya. Dia umpama pun tadinya tidak diambil, itu tetap tidak bisa memperoleh kelimpahan. Kemudian yang kedua, karena sudah terlanjur diambil, ya tentu kalau istri barunya mau berangkat ya daftar baru antri sekian tahun. Tetapi nanti ada kebijakan tentang penggabungan, ada syarat-syarat tertentu. Kalau tidak salah minimal 3 tahun. Jadi misalnya sekarang daftar istri barunya itu, nanti 3 tahun berikutnya ada kebijakan penggabungan antara suami istri bisa diberangkatkan lebih awal. Kemudian yang kedua tentang pembatalan apakah berpengaruh terhadap jamaah haji secara keseluruhan? Pasti, karena yang ini mestinya tahun 20 kan berangkatnya tahun 21, berarti yang 21 yang berangkatnya tahun 22 dan seterusnya. Itu sangat berpengaruh pada jamaah haji yang lain, ya. Kemudian umroh kapan dimulai? Arab Saudi belum memberikan keputusan, tetapi banyak berharap sudah musim haji ini, walaupun juga mungkin dengan pembatasan tertentu. Kami tidak bisa memastikan, tetap menunggu dari kebijakan pemerintah. Kemudian yang ketiga tentang usia lansia, memang pemerintah memberikan prioritas pada usia lanjut untuk bisa berangkat walaupun belum saatnya. Di undang-undang disebutkan bahwa usia lansia adalah 65 tahun, tetapi 65 tahun itu kan minimal. Tetap kebijakan pemerintah akan memberangkatkan lansia itu tiap tahunnya dengan keputusan yang selalu berubah. Seperti tahun 20 kemarin mestinya 2% dari porsi yang diberangkatkan dari 212 itu 12% dari lansia dihitung dari tertua. Jadi 65 tahun itu memang sudah masuk lansia, tetapi yang bisa dikategorikan lansia dan bisa prioritas adalah lansia yang paling tua gitu. Kayak tahun ini 2% akan berangkatkan. Nah 2% itu dihitung secara nasional dari yang tertua. Kayak Jawa Tengah itu yang paling muda, dari tertua dihitung 2% itu umurnya 85 tahun. Itu paling muda dari yang tertua. Nah kenapa pemerintah membatasi 2%? Nah kalau tidak dibatasi, misalnya semua lansia akan berangkatkan lebih awal, bisa jadi 212 itu lansia semuanya. Kasihan petugas, ngurusi orang-orang tua. Ngerti Pak? Iya betul. Oh ya, penyakit permanen itu penyakit yang memang tidak bisa diharapkan sembuh lagi, dan itu melalui keputusan orang-orang kesehatan. Ya. Jadi nanti di dinas kesehatan yang akan memberikan keputusan bahwa seseorang itu penyakitnya penyakit permanen apa tidak, sehingga dia bisa melimpahkan porsinya atau memang dia tidak bisa berangkat. Kalau tidak salah ada 4 jenis penyakit permanen, tetapi itu harus tetap keputusan dari orang kesehatan. Nanti lagi